sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Dapat memanggilmu Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara, kita belajar dari kitab Mazmur pasal 51. Kita kembali belajar dari pengalaman Daud. Ketika Daud jatuh dalam dosa, dia mengambil Batseba dengan konspirasi yang luar biasa. Dia menyimpan dosa di hadapan Tuhan. Dan saat itu Nathan datang kepada Daud dan menegur dosa Daud. Saudara, dalam pasal 51 ini luar biasa. Sebagai seorang raja ditegur karena dosa-dosa yang dia perbuat. Daud tidak menjadi marah kepada Nathan yang menegur dia, tetapi dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima di sana dikatakan, kasihanilah aku Tuhan, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari seluruh kesalahan, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Surah ini sesuatu yang bisa kita pelajari, sebagaimana kehidupan Daud sebagai seorang raja. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan Nathan, tetapi dia sadar diri di hadapan Allah. Dia manusia biasa ketika jatuh dalam dosa dan mendukakan hati Tuhan. Daud dengan penuh kerendahan hati, kerelaan diri berkabung, memohon pengampunan Tuhan. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Kadang-kadang kita sulit untuk mengakui dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Belajarlah hari ini. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian di ayat yang ke-6. Terhadap engkau, diulangi lagi, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan telah melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Di ayat yang ke-7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara, yang pertama, mari buka hati, rendahkan diri, minta ampun, mengaku segala pelanggaran, kelemahan, dosa-dosa kita. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita manusia lemah. Sejak kita dikandung pun ada tabiat dosa. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan menyucikan, menguduskan hidup kita, menghapus segala pelanggaran dan dosa-dosa kita ketika kita datang kepada Dia. Mari belajarlah rendah hati, dan kita menyadari bahwa kita manusia penuh dengan keluputan dan dosa. Karena itu kita perlu Tuhan. Saya percaya ketika itu ada dalam hati dan hidupmu, perjalanan hidupmu makin hari makin indah bersama Tuhan. Sekali lagi berulang-ulang saya sampaikan, persoalan seberat apapun dalam hidupmu, Dia Allah
yang sanggup menolong hidupmu. Kalau dosa pelanggaran kita saja Tuhan sudah selesaikan, apalagi persoalan-persoalan hidup hari-hari ini. Badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan terbit atas hidupmu, terbit atas keluargamu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan menuntun, membawamu mengalami kemenangan. Haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, luar biasa. God bless you all.